Korintus ditulis oleh Paulus. Ia melayani dalam pemberitaan Injil di sana, dan banyak orang yang menjadi percaya kepada Yesus Kristus serta memberi diri dibaptis, sehingga berdirilah jemaat di Korintus. Selama 18 bulan Paulus tinggal di Korintus, kemudian melanjutkan perjalanan misinya ke Efesus. Namun saat ada di Efesus, Paulus mendapat kabar dari keluarga Chloe bahwa terjadi masalah serius di Korintus. Dan Korintus ini, saudara-saudara, adalah ibu kota provinsi Akaya. Sebagai ibu kota provinsi, Korintus ini menjadi kota metropolitan. Bahkan bisa dikatakan kota terkaya dan kota terpenting di Yunani. Kota yang maju secara intelektual ini ternyata syarat dengan kecemaran pikiran dan kebebasan seksual. Chloe juga menyampaikan bahwa di Korintus mulai muncul ajaran-ajaran yang keliru dari dalam persekutuan jemaat yang mengakibatkan terjadinya perpecahan di dalam jemaat itu sendiri. Jemaat terkotak-kotak dan menganggap masing-masing golongan yang terbaik. Nah, saudara-saudara, Chloe ini adalah salah satu pengikut Kristus. Kemungkinan Chloe ini bukan orang Korintus, karena menurut catatan sejarahnya, Chloe ini berasal dari Efesus dan bekerja sebagai seorang pedagang. Saat ia ke Korintus dalam perjalanan dagangnya, ia mencari komunitas gereja di Korintus. Tapi kemudian ia mendapati bahwa jemaat di Korintus ini sudah terkotak-kotak, sehingga ia pun menyampaikan berita ini kepada Paulus ketika Chloe kembali ke Efesus. Jemaat Tuhan, Chloe memandang perlu untuk menyampaikan kondisi atau keadaan dari jemaat Korintus kepada Paulus, karena menurutnya Paulus adalah perintis iman dari jemaat ini, sehingga Paulus harus menangani persoalan yang terjadi di Korintus. Persoalan moral, serta persoalan persekutuan jemaat yang berada di ambang perpecahan. Karena munculnya golongan Paulus, Apolos, Kefas, dan Kristus sebagai akibat dari perbandingan yang dilakukan oleh jemaat atas pelayan Tuhan yang hadir dan melayani di Korintus. Masing-masing dari golongan ini mengunggulkan golongan yang mereka sukai dan menjelekkan golongan yang tidak mereka sukai, sehingga bisa dikatakan 4 golongan ini menjadi orang-orang yang sombong secara rohani. Maka melalui surat ini Paulus menasehati mereka demi nama Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka seia sekata, erat bersatu, dan sehati sepikir. Karena justru saudara-saudara, di antara sesama pelayan Tuhan itu, baik Apolos, Paulus, dan Kefas tidak pernah bermasalah. Mereka tidak pernah menganggap bahwa pelayanan mereka jauh lebih baik dari pelayan yang lain. Justru Paulus menganggap Apolos sebagai saudaranya dan rekan sepelayanan yang sama-sama melayani dalam pemberitaan Injil Yesus Kristus. Demikian juga Paulus menganggap Kefas atau Petrus sebagai sesama Rasul Kristus. Karena itu,
Menyikapi perpecahan dalam jemaat ini, Paulus menegur mereka melalui pertanyaan sebagai seruan dari Paulus untuk menunjukkan kesalahan mereka saat mengkotak-kotakan jemaat berdasarkan pelayan yang pernah melayani di sana, seperti yang dicatat dalam ayat 13 pembacaan kita. Adakah Kristus terbagi-bagi? Yang mengartikan bahwa gereja sebagai tubuh Kristus jangan sampai terbagi-bagi, karena tubuh Kristus tidak pernah terbagi-bagi. Kemudian, adakah Paulus disalibkan karena kamu? Hal ini hendak menegaskan bahwa fokus jemaat harusnya pada yang tersalib itu, yakni Yesus Kristus, bukan kepada yang mengajarkannya atau kepada pelayannya. Serta, adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Hal ini berarti, saudara, sebagaimana prinsip baptisan, ketika orang dibaptis dalam nama Kristus, berarti orang tersebut telah menyerahkan hidupnya terhadap nama itu. Dan karena jemaat dibaptis bukan atas nama Paulus, Apolos, ataupun Kefas, tetapi nama Yesus Kristus, berarti seluruh hidup jemaat harusnya diserahkan kepada Kristus, bukan kepada pelayan gereja atau kepada yang membaptisnya. Jemaat adalah milik Kristus, bukan milik pelayan atau milik dari pemimpin gereja. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi ditegaskan bahwa surat ini bermaksud untuk membuat jemaat seia sekata dan jangan sampai ada perpecahan. Karena itu, jemaat harus bersatu dan sehati sepikir. Kata seia sekata adalah model kehidupan yang mempunyai satu tekad hati untuk mempertahankan persekutuan, kebersamaan melalui sikap saling mengajar, saling mengarahkan untuk mencapai tujuan yang sama. Kemudian, kata erat bersatu hendak menunjukkan suatu model kehidupan yang mau menerima kembali sesuatu yang rusak atau yang sudah robek, kemudian mau memperbaiki, merekatkan kembali apa yang sudah rusak atau yang sudah robek itu sehingga menjadi satu. Selanjutnya, kata sehati sepikir dalam bahasa Yunaninya disebut gnome. Sehati sepikir menunjukkan suatu pola kehidupan untuk mau menggunakan dasar pemikiran yang sama, yaitu kehendak Kristus di dalam kehidupan setiap orang percaya, sehingga setiap tindakan bukan untuk kepentingan sendiri ataupun untuk kepentingan pelayan Tuhan, tetapi memikirkan kepentingan banyak orang. Inilah yang dimaksudkan dengan kesatuan meski dari latar belakang yang berbeda-beda, karena dipersatukan di dalam Injil Yesus Kristus sebagai satu tubuh yang disebut dengan gereja. Paulus mengatakan bahwa tanpa kesatuan akan terjadi perpecahan. Yang perpecahan ini dalam bahasa Yunaninya disebut skisma, yang berarti dirobekkan. Paulus menegaskan bahwa tanpa kesatuan sama artinya tubuh Kristus dirobekkan. Maka jagalah kesatuan dalam persekutuan jemaat dengan seia sekata dan sehati sepikir. Coba torang perhatikan, kalau torang kena flu, apakah cuma itu hidung yang dapat rasanya ndak enak? Bisa dipastikan karena flu dapat rasa satu badan ini yang ndak nyaman. Itulah artinya satu tubuh dengan banyak anggotanya. Masing-masing anggota dalam satu tubuh itu
memiliki fungsi yang berbeda-beda untuk semakin memperkaya dalam hal saling melengkapi, karena saling membutuhkan, bukannya membawa pada perpecahan karena menganggap yang satu lebih unggul dari yang lain. Jemaat sekalian, dari firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa orang ini adalah satu tubuh dengan banyak anggota. Jadi jangan sampai ada yang kemudian berpikir bahwa yang paling penting pada orang ini adalah mata. Kita tidak perlu itu mulut. Atau yang paling penting ini telinga. Jadi kita tidak perlu ada hidung. Bukankah tanpa satu anggota tubuh kita disebut cacat dan akan kesulitan dalam beraktivitas? Itu artinya kepada orang semua diajarkan, jangan karena mengidolakan atau mengunggulkan satu pelayan Tuhan, kau menganggap pelayan yang lain tidak penting. Jangan sampai karena terpukau dan saking sukanya pada kelebihan yang dimiliki oleh salah satu pelayan Tuhan, membuat orang bertindak seperti jemaat di Korintus dengan menjelek-jelekan pelayan Tuhan yang lain. Saking sukanya pada satu pelayan, kita terjebak untuk menerima apapun yang dia lakukan, bahkan saat ia sudah melakukan kesalahan dan kejahatan. Hati-hati saudara-saudara, jangan sampai kita terjebak pada apa yang namanya ingin pada manusia. Idolanya pada manusia, harga mati yang tidak bisa ditawar. Hati-hati saudara-saudara, jangan sampai kita menggantikan posisi Tuhan dalam hati kita dengan manusia tertentu. Karena Tuhan kita adalah Allah yang cemburu. Ingat, jangan kita mengagungkan pelayan gereja lebih dari kita mengagungkan Tuhan Yesus Kristus, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di Korintus. Karena jikalau hal itu terjadi dalam persekutuan kita di sini sebagai gereja Tuhan, maka muaranya jelas, yakni perpecahan. Oleh karena itu, dengan tegas dan keras Paulus katakan, seia sekata, jangan sampai ada perpecahan, erat bersatu dan sehati sepikir. Union in Christ, kesatuan di dalam Kristus. Satu tubuh dengan banyak anggota, dan Kristus adalah kepalanya. Paulus menanam, Apolos menyiram, tetapi ingat, Allah lah yang memberikan pertumbuhan. Itu artinya yang penting bukan pada siapa yang menanam dan siapa yang menyiram, tetapi yang penting ialah siapa yang memberi pertumbuhan. Namun saudara-saudara, bukan berarti para pelayan Tuhan dianggap tidak penting. Bukan seperti itu maksudnya. Paulus katakan bahwa para pelayan adalah hamba Tuhan. Mereka ditugaskan untuk memberitakan Injil agar jemaat dapat menjaga kesatuan di dalam Kristus, bukan untuk mengagungkan mereka atau pelayan Tuhan itu. Maka agungkanlah dan muliakan Tuhan Yesus Kristus yang telah menghadirkan para pelayan Tuhan untuk melayani di tengah-tengah jemaat yang adalah milik Tuhan ini. Bukankah ketika kita memahami bahwa kita ini manusia yang tidak sempurna, maka dalam kebersamaan yang disebut sebagai manusia adalah makhluk sosial, berarti orang butuh orang lain. Kita perlu orang lain. Maka jangan sampai menjelek-jelekan orang lain, tapi jangan sampai juga kita terlalu mengagungkan sesama manusia. Tuhan mau marah kalau itu yang orang lakukan. Kalau kemudian kita dapati hal-hal yang membuat kita kagum untuk pelayan Tuhan itu,
maka bawalah kekaguman itu dalam doa kepada Tuhan, supaya jangan sampai berlebihan kekaguman yang ada pada rasa kita ini, sehingga menggantikan posisi Tuhan dalam hati kita. Jangan sampai itu terjadi, saudara-saudara. Maka kepada sesama pelayan Tuhan, ingat, torang ini, pelayanan ini adalah milik Tuhan. Torang ini juga adalah punya Tuhan. Maka jagalah solidaritas dalam pelayanan. Andai kata mata bilang, kita yang paling penting daripada ngana idong. Apa kata dunia? Apakah semua muka ini idong sah saja? Bagaimana mau beraktivitas? Ataupun ketika mulut berkata, kita nyanda perlu tangan, yang penting ada mulut untuk bicara. Apa kata dunia? Bagaimana kita akan beraktivitas? Salah satu anggota dalam tubuh nyanda ada, torang cacat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tapi jangan sampai karena ingin hidup dalam kesatuan, maka pukul rata, mesti seragam. Biar salah, bagi terus. Mesti backing itu, karena mau kasih sama, mau kasih seragam. Kesatuan yang dimaksudkan di sini bukan berarti keseragaman. Tetapi menjaga keutuhan dalam persekutuan di tengah perbedaan yang ada. Tapi tujuannya sama, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Mengakhiri khotbah ini, saya mengutip lagu, baik yang ada dalam liturgis ini, tapi juga yang sudah dinyanyikan tadi. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh. Sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Sekali lagi, berdirilah teguh saudara-saudara. Jagalah kesatuan hidup kita di dalam Kristus. Karena sesungguhnya torang semua ini ada dalam satu tubuh. Torang ini memiliki banyak anggota, tapi cuma satu itu kepala, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hikmat yang dari Tuhan kiranya memampukan torang semua untuk menerima setiap perbedaan yang ada, saling melengkapi satu dengan yang lain, tanpa kemudian memandang rendah pelayan yang satu dan mengunggulkan pelayan yang lain. Ingat, pelayanan ini adalah milik Tuhan. Para pelayan Tuhan dihadirkan oleh Tuhan untuk membawa kesatuan hidup di dalam Tuhan, agar di dalamnya Tuhan semakin dipermuliakan. Semoga Tuhan yang kaya akan segala hikmat menganugerahkan hikmat itu bagi torang semua, agar torang memahami dengan bijaksana betapa pentingnya hidup dalam kesatuan, supaya di dalamnya ada kedamaian. Jangan berpikir sendiri itu bagus. Lebih baik bersama untuk mencapai tujuan bersama. Tuhan Yesus menolong. Tuhan Yesus memberkati orang semua. Deo gratias, syukur kepada Allah. Amin.